Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah terkait proses penjualan. Proses penjualan tahapan yang pertama adalah prospecting, kemudian approaching atau pendekatan, probing, presenting, handling objection, dan closing. Kita masuk ke tahap yang pertama, prospecting. Prospecting merupakan langkah yang harus dilakukan oleh seller atau tenaga penjual dengan mengumpulkan data calon konsumen. Ada dua teknik yang bisa digunakan pada tahap prospecting. Yang pertama, referral prospecting. Pada metode ini, tenaga penjual mendapatkan calon konsumen ataupun data calon konsumen kita dari pelanggan kita yang puas. Teknik yang kedua adalah non-referral prospecting. Pada teknik ini, tenaga penjual mendapatkan calon pelanggan atau calon konsumen dari sumber lain, yaitu selain dari konsumen yang puas. Ini adalah beberapa bagian dari teknik referral dan non-referral. Teknik non-referral kita bisa menggunakan yang pertama adalah isolation, yang kedua adalah confirmation, qualification, getting information, asking help, asking permission. Pada teknik non-referral, kita bisa menggunakan the it cycle, urban adoption, your local newspaper, swap meet, dan claim stacking. Kita bahas teknik yang pertama, referral prospecting. Bagian satu adalah isolasi. Kita fokuskan konsumen kita pada grup-grup kecil yang diikuti oleh lawan bicara kita atau konsumen kita. Misalnya konsumen potensial ataupun konsumen setia atau loyal kita bernama Siska. Siska, kamu kan termasuk komunitas kue se-Jabodetabek. Apakah ada teman kamu yang membutuhkan pendanaan dari bank untuk ekspansi atau perluasan bisnis? Pada teknik ini, kita menanyakan terkait kelompok tertentu yang diikuti oleh konsumen loyal kita, tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah kita ingin mencari rekan pada komunitas kue se-Jabodetabek yang cocok menjadi calon konsumen kita, yaitu yang membutuhkan pendanaan jika kita menawarkan pendanaan. Yang kedua, confirmation. Jika kita sudah mendapatkan calon konsumen, kita harus melengkapi dengan data-data lain, misalnya nama lengkap, profilnya bagaimana, pekerjaannya, dan waktu yang tepat untuk menghubungi pihak yang diversikan oleh konsumen kita. Kemudian, qualification. Kita bertanya kepada calon konsumen kita atau bertanya kepada tadi Siska yang merupakan konsumen loyal kita. Siska, temanmu itu pernah bilang butuh pendanaan dari bank. Nah, jika sudah disebutkan tadi di atas,
saat confirmation, oke, Bapak X membutuhkan pendanaan. Nah, kita pastikan lagi, konfirmasi lagi apakah memang benar. Kemudian getting information adalah kita menanyakan bagaimana menghubungi calon konsumen yang direferensikan. Bisa melalui kontak langsung, telepon, ataupun bertemu dengan staf atau sekretarisnya. Asking help ini kita meminta bantuan orang lain untuk menghubungi calon konsumen kita atau orang yang direferensikan. Siska, kira-kira siapa ya yang bisa membantu aku untuk menjembatani menghubungi beliau? Ini kalau kita minta tolong kepada Siska untuk memberikan seseorang yang bisa menghubungkan antara tenaga penjual dengan orang yang direferensikan atau calon konsumen baru kita. Kemudian asking permission ini kita meminta izin ketika kita menghubungi calon konsumen baru kita tadi yang sudah direferensikan. Kita bertanya kepada Siska, kamu tidak masalah kan kalau aku menyebut namamu sebagai referensi jika saya mendapatkan kontak dari Siska? Nah, ini apakah Siska tidak berkeberatan? Untuk memperoleh data konsumen dari metode yang pertama, referral, kita bisa mendapatkan dari konsumen yang setia, satisfy, atau konsumen yang puas. Kemudian dari teman lama kita, tetangga, ataupun dari saudara. Cara yang lain adalah kita dapatkan melalui komunitas yang kita ikuti. Tapi komunitas ini yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan penjualan kita. Ini adalah penjelasan detail terkait teknik referral prospecting. Bagian yang pertama, isolasi. Tadi seperti contohnya Siska. Nah, sekarang ada Andi yang kita bertanya tentang hobinya main tenis, tapi clue-nya kita ingin menemukan bahwa siapa teman Andi yang membutuhkan motor. Kemudian Tasya, kita bahasnya adalah pameran batik untuk memperoleh data konsumen yang memerlukan supply kain. Kemudian confirmation, ini kita dapatkan data secara lengkap dan detail. Qualification, kita konfirmasi kepada konsumen setia atau konsumen loyal kita yang sebagai sumber data atau informasi untuk mengkonfirmasi apakah betul memerlukan produk kita. Kemudian getting information, bagaimana kita bisa menghubungi prospek atau calon konsumen baru kita. Asking help, kita meminta siapa yang dapat menjembatani atau menghubungkan antara kita sebagai tenaga penjual dan klien ataupun konsumen baru. Yang keenam adalah asking permission. Kita menanyakan kepada sumber informan kita, dalam hal ini adalah Siska, apakah dia berkeberatan kalau namanya disebut sebagai pemberi referensi. Ini adalah contoh database konsumen secara lengkap. Kita dapatkan dari referral
teknik referral dari teman kita, nama lengkapnya, kemudian kontak yang bisa dihubungi, email, dan informasi tambahan ini adalah komunitas ataupun grup yang diikuti, kemudian produk yang ditawarkan, dan jumlahnya berapa. Kita juga bisa mendapatkan informasi dari konsumen puas kita dengan detail data yang sama. Ini yang kedua yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan data konsumen baru adalah melalui teknik non-referral prospecting. Kita bisa memilih antara dua teknik ini, teknik mana yang kita gunakan, referral ataupun non-referral. Yang pertama adalah the age cycle. Age cycle dalam hal ini konsumen lama kita ada suatu saat di mana konsumen lama ini membutuhkan produk yang sama untuk dikonsumsi. Misalnya, seorang ayah dulu pernah membeli produk motor, kemudian sekarang kondisinya memiliki anak yang sudah menempuh studi di universitas, berlokasi di luar kota, sehingga membutuhkan motor sebagai alat transportasi. Contoh percakapannya adalah, Pak Sidik sekarang sudah masuk tahun ajaran untuk anak kuliah. Bapak mau membeli motor untuk anak Bapak lagi yang kuliah di Jogja. Kemudian orphan adoption. Kita mendapatkan data konsumen dari rekan penjualan yang resign dari perusahaan. Misalnya, ada seseorang yang menyampaikan ke kita, saya resign bulan ini, tolong nanti di-handle ya klien saya, karena tahun ini mereka banyak sekali yang dibutuhkan. Dalam orphan adoption ini kita mendapatkan data konsumen dari rekan kerja kita karena resign. Kemudian your local newspaper. Kita mendapatkan informasi dari koran lokal. Ada berita tentang jumlah siswa yang akan masuk di universitas. Ini berarti ada peluang bagi penjualan tertentu. Kemudian setelah kita bisa melihat dari berita di koran, bagian keempat adalah claim stacking. Claim stacking, kita mendapatkan calon konsumen dengan cara mengikuti sebuah komunitas atau grup. Tapi grup ini adalah yang memiliki pengaruh yang besar. Jadi kita masuk di dalamnya, tapi kita memiliki peran yang besar di dalam komunitas tersebut. Dan member dalam grup tersebut adalah konsumen potensial untuk produk kita. Yang terakhir adalah swap meet. Data konsumen ataupun calon konsumen baru, informasinya kita dapatkan dari sales lain. Tapi untuk produk pelengkap. Misalnya, jika kita bergerak di bidang penjualan motor, kemudian kita bekerja sama dengan sales dari
otomotif, yaitu auto finance. Nah, dalam seminggu misalnya atau periode tertentu, kita mencari sumber informasi tentang konsumen baru, kemudian sales yang menjadi rekan kerja sama kita juga mencari data yang sama. Kemudian di suatu periode, misalnya 1 minggu, kita bertemu, kita bertukar dari hasil konsumen baru yang didapatkan. Ini adalah metode swap meet. Dari teknik non-referral, ini juga bisa kita pilih mana yang bisa kita gunakan sebagai sumber informasi yang sesuai untuk mendapatkan calon konsumen baru. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.